Emil Durkheim adalah salah satu sosiolog paling berpengaruh sepanjang sejarah yang dikenal sebagai pendiri sosiologi modern. Dengan nama lengkap David Emil Durkheim, lahir pada tanggal 15 April 1858 di Epinal, Lorraine, Prancis, dan meninggal tanggal 15 November 1917 di Paris, Prancis. Sebelum dia berumur 40 tahun, Durkheim diangkat ke posisi yang kuat dan bergengsi sebagai profesor di Sorbonne, Paris. Karya-karya terkenal dari Emil Durkheim, di antaranya yang pertama Le Suicide tentang teori bunuh diri, yang kedua The Division of Labor in Society tentang pembagian kerja, yang ketiga The Rules of Sociological Method tentang fakta sosial. Pembahasan yang pertama ada The Division of Labor in Society, yaitu tentang pembagian kerja. The Division of Labor in Society adalah salah satu karya Emil Durkheim yang monumental. Dalam karyanya ini, Durkheim mengkaji tentang bagaimana pekerjaan dibagi dalam masyarakat dan dampaknya terhadap integrasi sosial dan individu. Durkheim menyatakan bahwa pembagian kerja adalah hal yang positif karena membantu masyarakat menjadi lebih efisien dan terorganisir, tetapi juga dapat menyebabkan anomi jika terlalu rigid dan tidak adaptif terhadap perubahan. Ia juga membahas peran institusi sosial seperti keluarga dan agama dalam menjaga integrasi sosial dan memperkuat pembagian kerja yang adil. Buku ini menjadi salah satu teori klasik sosiologi dan memiliki pengaruh besar dalam pemahaman tentang bagaimana masyarakat bekerja bersama. Pembagian kerja adalah proses di mana tugas dan pekerjaan dibagi secara jelas antara anggota masyarakat. Durkheim menyatakan bahwa pembagian kerja membantu masyarakat menjadi lebih efisien dan terorganisir karena setiap individu memiliki tugas yang jelas dan dapat fokus pada tugas tersebut. Ini membuat kerja bersama menjadi lebih efektif dan memperkuat integrasi sosial karena setiap individu saling tergantung dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Namun, Durkheim juga mengakui bahwa pembagian kerja yang tidak seimbang dan rigid dapat menyebabkan anomi atau kondisi ketidakpastian dan kebingungan sosial. Jika pembagian kerja tidak adaptif terhadap perubahan dan memperhatikan kebutuhan individu, ini dapat menimbulkan frustasi dan ketidakadilan. Dalam kondisi ini, individu tidak memiliki tugas yang jelas dan rasa memiliki terhadap tugas mereka, yang dapat menimbulkan perasaan tidak terikat dengan masyarakat. Buku ini menjadi salah satu teori klasik sosiologi dan memiliki pengaruh besar dalam pemahaman tentang bagaimana masyarakat bekerja bersama dan bagaimana pembagian kerja mempengaruhi integrasi sosial dan individu. The Division of Labor in Society oleh Emil Durkheim membahas tentang bagaimana pembagian kerja dalam masyarakat mempengaruhi integrasi sosial dan individu. Buku ini memiliki beberapa pembahasan utama. Yang pertama, pembagian kerja sebagai sumber integrasi sosial. Yang kedua, anomi dan pembagian kerja yang tidak seimbang. Yang ketiga, peran institusi sosial dalam pembagian kerja. Pembagian kerja sebagai sumber integrasi sosial. Durkheim menyatakan bahwa pembagian kerja membantu masyarakat menjadi lebih efisien dan terorganisir, sehingga memperkuat integrasi sosial. Ia menjelaskan bahwa kerja bersama dalam pembagian tugas yang jelas membuat individu saling tergantung dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Yang kedua, anomi dan pembagian kerja yang tidak seimbang. Durkheim juga mengakui bahwa pembagian kerja yang tidak seimbang dan rigid dapat menyebabkan anomi atau kondisi ketidakpastian dan kebingungan sosial. Ia menyatakan bahwa pembagian kerja harus adaptif terhadap perubahan dan memperhatikan kebutuhan individu agar tidak menimbulkan anomi. Yang ketiga, peran institusi sosial dalam pembagian kerja. Durkheim juga membahas peran institusi sosial seperti keluarga dan agama dalam menjaga integrasi sosial dan memperkuat pembagian kerja yang adil. Ia menyatakan bahwa institusi sosial membantu membuat norma dan nilai yang memadu perilaku individu dan memastikan bahwa pembagian kerja tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan.
Bagian kerja, menurut Durkheim, bukan hanya tentang efisiensi ekonomi tetapi juga tentang kohesi sosial. Melalui spesialisasi dan saling ketergantungan, masyarakat modern dapat mencapai solidaritas yang lebih kuat dan stabilitas yang lebih besar. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa pembagian kerja dikelola dengan baik untuk menghindari anomi dan disintegrasi sosial. In itu, Durkheim membahas mengenai solidaritas sosial. Solidaritas sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama solidaritas mekanik dan juga solidaritas organik. Solidaritas mekanis dan organik adalah dua jenis kohesi sosial yang didefinisikan oleh Durkheim, masing-masing menunjukkan jenis masyarakat tertentu. Yang pertama, solidaritas mekanis ditemukan dalam masyarakat homogen, kecil. Tipe pertama Durkheim, lazim dalam masyarakat tradisional dan berskala kecil. Dalam masyarakat ini, orang cenderung bertindak dalam berkeseragaman kolektif karena kesamaan cara hidup, keyakinan bersama, dan ikatan emosional yang kuat. Peran dan tanggung jawab mereka dapat dipertukarkan karena gaya hidup mereka tidak dapat dibedakan. Masyarakat ini berfungsi seperti sebuah alat mekanis, masing-masing bagiannya bertindak secara harmonis. Keseragaman keyakinan, nilai-nilai, dan pengetahuan yang merupakan bagian dari kesadaran kolektif mereka menjadi dasar kohesi mereka. Adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan agama yang sama mengikat masyarakat ini, sehingga menghasilkan tatanan sosial yang stabil. Yang kedua, solidaritas organik. Ditemukan dalam masyarakat besar yang heterogen. Membandingkan solidaritas mekanis adalah konsep solidaritas organik Durkheim. Bentuk kohesi ini merupakan karakteristik masyarakat modern, maju, dan industri di mana orang-orang menjalankan peran-peran khusus. Kompleksitas dalam masyarakat ini jauh lebih tinggi, dan masing-masing anggotanya kurang sama. Namun, solidaritas organik tidak berarti perpecahan masyarakat. Itu menandakan hidup berdampingan yang dipicu oleh saling ketergantungan. Jika Anda membandingkan masyarakat seperti ini dengan suatu organisme dengan sistem berbeda yang menjalankan fungsi yang bervariasi namun penting, Anda dapat memahami solidaritas ini dengan lebih baik. Saling ketergantungan dan diferensiasi tugaslah yang menyatukan masyarakat modern. Diferensiasi dan spesialisasi ini menimbulkan pembagian kerja yang kompleks. Ketika anggota masyarakat menjadi semakin bergantung pada keterampilan dan pengetahuan khusus satu sama lain, mereka memupuk suatu bentuk solidaritas berdasarkan rasa saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Kedua konsep solidaritas mekanis dan organik ini memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai jenis masyarakat menjadi ketertiban dan kohesi sosial. Tadi telah kita bahas mengenai solidaritas mekanik dan juga organik menurut Emil Durkheim. Apakah kalian masih bingung? Apa itu solidaritas mekanik dan juga solidaritas organik? Nah, menurut Emil Durkheim, ketika masyarakat itu modern, maka termasuk ke dalam solidaritas organik. Nih, contohnya ya. Misalnya masyarakat di suatu perkotaan. Buat Anda nih yang tinggal di perkotaan, apalagi perumahan di komplek. Nah, Anda kenal tidak sama orang yang tinggal jaraknya 3 rumah dari rumah Anda? Apakah Anda kenal dengan Pak RT di sana? Nah, kemungkinan mayoritas akan menjawab tidak. Hubungan kenal dan akrab adalah hal yang tidak penting untuk di perkotaan. Ketika kita tidak memiliki kepentingan apapun dengan seseorang, kita tidak akan berhubungan ataupun kenal dengan orang tersebut. Berbeda dengan solidaritas mekanik atau contoh halnya, saya pergi ke suatu perkampungan, di sana saya menanyakan seseorang dan kemungkinan besar mereka akan tahu rumahnya. Padahal jarak antara rumah itu jauh banget.
Faktor lainnya yang mencerminkan solidaritas mekanik dan juga organik. Misalnya dalam suatu pernikahan, biasanya warga kota sewa wedding officer. Keluarga pengantin tinggal terima beres, tinggal menyiapkan uangnya. Beda di perkampungan, resepsi satu kampung bergotong royong. Tidak peduli jarak rumah, tidak perlu adanya upah. Nah, beda kalau pakai wedding officer atau WO, itu harus mengeluarkan berjuta-juta untuk jasa. Nah, itu yang mencerminkan perubahan mekanik menjadi organik. Yang awalnya guyup, informal, populasi sedikit, homogen, menjadi populasi padat, formal, heterogen, dan juga relasi kontraktual. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran sosiolog-sosiolog pas zaman dahulu. Mereka hidup di awal perubahan dari tradisional ke modern. Banyak perubahan seperti hubungan yang semakin formal itu memunculkan rasa khawatir. Hubungan ke depan apakah akan semakin renggang? Tapi perlu diingat, bahwa warga perkotaan nggak pasti semua full organik. Kalau tinggal di kota tapi di gang-gang, tidak seperti di komplek, mungkin hubungan di sana masih kerasa mekaniknya. Misal dalam pernikahan mereka tidak menyewa WO, lebih milih bangun tenda karena dengan warga sekampung sudah akrab, saling bantu satu sama lainnya.